Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan semangat walaupun kita belajar dari rumah. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Selesai. Semoga kegiatan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan menambah ilmu bagi anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pelajaran 1. Materi yang kita bahas hari ini adalah tentang organ gerak pada hewan. Pada hari Minggu adalah hari libur sekolah. Namun demikian, menurut Edo, hari Minggu bukanlah hari yang harus dilewatkan begitu saja. Sejumlah rencana telah dia persiapkan, mulai dari memenuhi ajakan Benny untuk berlatih berenang, menemani Lani membeli buku, hingga pergi ke kandang kelinci. Dari sejumlah rencana tersebut, Edo lebih memilih untuk pergi ke kandang kelinci. Di kandang kelinci, Edo bertemu dengan Pak Rudi. "Pak, lucu ya kelinci itu, bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya?" Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Nah, anak-anak silakan baca teks wacana berikut ini. Organ gerak manusia dan hewan. Di dalam wacana berikut ini terdapat 5 buah paragraf. Silakan dibaca dulu ya. Selanjutnya, kita akan belajar menentukan ide pokok pada setiap paragraf. Ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama, bahwa setiap paragraf tersusun atas gagasan pokok dan kalimat pengembang. Nah, gagasan pokok ini nama lainnya adalah ide pokok. Ide pokok ini terdapat di dalam kalimat utama. Nah, kalimat utama ini biasanya ada di awal paragraf, atau di akhir paragraf, atau di tengah paragraf, ataupun juga bisa merupakan campuran. Nah, apa sih ide pokok itu? Ide pokok adalah informasi utama yang disampaikan dari suatu permasalahan pada suatu teks. Jadi, ide pokok ini inti atau dasar apa sih yang dibicarakan dari teks tersebut. Nah, ide pokok ini seperti yang tadi sudah Bu Desi terangkan bahwa ide pokok ini disebut juga pokok pikiran atau gagasan utama karena berisi gagasan dasar dari penulis. Nah, bagaimana cara melangkah-langkah dalam menemukan ide pokok ya? Yang pertama, pasti kalian harus membaca teks dengan seksama. Yang kedua, kalian harus menemukan kalimat utamanya. Kalimat utama tadi bisa ada di kalimat awal atau di kalimat akhir atau berada di tengah-tengah. Yang ketiga, kalian baru bisa menemukan unsur inti atau ide pokok dari kalimat utama tersebut. Kira-kira kalian sudah paham belum ya? Kalau belum paham, Bu Desi jelaskan lagi ya. Nah, kita lihat dari paragraf pertama. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Kalau kita perhatikan pada paragraf pertama ini, ide pokoknya ada pada kalimat pertama. Nah, kalimat utamanya ini ada di kalimat pertama. Nah, ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, sedangkan pada kalimat kedua dan kalimat ketiga, ini disebut sebagai kalimat penjelas atau gagasan pendukung. Nah, kita baca paragraf kedua. Pada paragraf kedua, kalimat utamanya ada pada kalimat pertama atau kalimat di awal, sehingga ide pokok atau gagasan pokoknya adalah gerak pada manusia dan hewan menggunakan
organ gerak dalam sistem gerak. Sedangkan kalimat keduanya merupakan kalimat penjelas. Oke. Paragraf ketiga. Nah, pada paragraf ketiga ini gagasan pokoknya ini campuran. Dia berada di kalimat awal, tapi ada juga di tengah-tengah paragraf. Sehingga gagasan pokoknya adalah organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan, yaitu tulang dan otot. Oke, kita lanjut. Pada paragraf keempat, terlihat kalimat utamanya ini pada kalimat awal, tapi tidak semua bagian kalimat yang kita ambil sebagai ide pokok. Ide pokoknya hanyalah tulang adalah alat gerak pasif. Pada paragraf kelima, nah, ide pokoknya hampir mirip seperti paragraf keempat. Ada di kalimat awal atau kalimat pertama. Dan ide pokoknya atau gagasan pokoknya adalah otot merupakan alat gerak aktif. Dan kalimat selanjutnya merupakan kalimat penjelas. Semoga anak-anak sudah dapat mengerti bagaimana cara menemukan ide pokok atau gagasan pokok. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah dengan menambahkan gagasan penjelas atau kalimat-kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas ini bisa 2 kalimat atau 3 kalimat, 4 kalimat, 5 kalimat, dan sebagainya. Nah, kalimat-kalimat ini fungsinya untuk memberikan penjelasan terhadap ide pokok atau gagasan utama. Masih bingung ya? Kita kasih contoh ya. Nah, ini contohnya. Ide pokoknya adalah organ gerak banyak sekali fungsinya. Nah, bagaimana cara mengembangkannya ke dalam bentuk paragraf? Nah, kita dapat menuliskan kembali ide pokok ini pada kalimat pertama. Boleh di kalimat pertama atau boleh di kalimat terakhir. Tapi, kalau pada contoh ini lebih cocok digunakan pada kalimat pertama. Lalu kita kembangkan, organ gerak banyak sekali fungsinya, ini pada kalimat pertama. Kemudian kita jelaskan lagi, dengan organ gerak kita dapat melakukan gerakan-gerakan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya, berjalan, berlari, memanjat, memegang, berenang, menggenggam, menoleh, dan lain-lain. Lalu kalian juga dapat menambahkan kalimat selanjutnya. Ini kebetulan kalimat penjelasnya hanya hanya dua. Nah, kalian dapat menambahkan kalimat-kalimat lain yang dapat menjelaskan ide pokok yang telah diberikan. Oke, terima kasih banyak pembelajaran hari ini. Kalian dapat mengerjakan latihan yang sudah ada di Google Classroom kalian yang berjudul lembar kerja peserta didik. Kalian tulis di buku tulis kalian. Tidak usah ditulis soalnya, tulis saja pengantar soalnya, lalu difoto, kemudian lampirkan di Google Classroom kalian. Terima kasih banyak atas pembelajaran hari ini. Semoga kalian tetap sehat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.